Sementara memang kita tahu Filipina sempat beberapa kali sesumbar sebenarnya mengatakan bahwa mereka bukanlah tim terlemah di grup ini. Baru saja tewas dari Uni Emirat Arab, Ahmad Isa Muhammad Darwis yang meniup peluit terakhir di pertandingan langsung dari Stadion Basra. Masih menguasai bola para pemain Irak. Doski, Basar Rasan, masih Basar. Kali kepada Basar Rasan. Bola terlepas dari kontrol dari Basar Rasan. Irak merupakan tim berperingkat 68 dunia, sedangkan Indonesia 145. Saja kita masih ingat bagaimana Irak mampu tampil di Piala Dunia 86, sedangkan di Piala Dunia 86 Indonesia saat itu hampir lolos karena dijegal oleh Korea di 2 pertandingan. Sebetulnya walaupun Indonesia harus lolos dari Korea, saat itu juga Indonesia harus menghadapi Jepang, dan Korea saat itu mampu mengalahkan Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 86 bersama. Dari Irak ada Ali Jasib, umpan langsung pada Aiman, hati-hati di kotak penalti, tidak offset tadi. Kita lihat aja Doski, bek kiri Irak masih kosong, tidak ada yang mengawal, angkat langsung berhadapan. Kita lihat ada Maklok, gagallah crossing yang coba dilakukan oleh Doski tadi, Bung Doni. Iya, mulai Dibiarkan saja oleh Ali Adnan Kadir, lempar ke dalam. Doski masih cukup sulit para pemain Irak untuk bisa menembus pertahanan Indonesia, Bung Doni. Iya, karena memang begitu rapat ya pertahanan daripada timnas Indonesia. Komunikasi pemain juga masih berjalan cukup baik. Berani bahkan memainkan bola justru di lini pertahanan kita sendiri. Ini sebuah progres ya, Bung Hadi. Kemudian Amari, Doski jadi memberikan umpan langsung tadi. Sangat berbahaya, kita lihat tadi Rebin Sulaka. Beruntung tidak ada pemain. Kosong kita lihat. Hati-hati Indonesia, Basar Rasan. Kesalahan yang tidak perlu dari para pemain Indonesia. Gagal membuang bola dengan cermat tadi. Dibayar tuntas kesalahan pemain Indonesia oleh Basar Rasan untuk menjebol gawang Indonesia tadi, Bung Doni. Ya, sangat disayangkan tadi terlihat Mark ya, yang sedikit tanggung dia dalam usaha mencoba membuang bola, tapi langsung direbut oleh Basar Rasan yang hanya dengan satu sentuhan langsung melakukan tendangan ke pojok kanan gawang daripada Nadio. Ini tentunya sangat disayangkan. Gegap gempita 65.000 penonton di Stadion Internasional Basra di Irak menyambut gol yang dicetak tadi oleh Basar Rasan Bunyan. Bagaimana kita lihat penjagaan yang tidak ketat dari para pemain Indonesia. Sangat kosong tadi. Mudah saja Basar Rasan Bunyan untuk menjebol gawang Indonesia dikawal oleh Nadio. Tertinggal 0-1 Indonesia dari Irak di Stadion Nasional Basra di Irak. Di pertandingan masih cukup lama, Bung Doni. Kesempatan Indonesia untuk bisa membalas kebobolan masih cukup besar jika itu saja mampu bermain dengan tenang, Bung Doni. Ya, tentunya kita bisa melihat statistiknya. Ali Jassim, masih Ali, hadapan dengan Maklok, Doski, Basar Rasan, Ali lagi, angkat kotak penalti, terlewat dan gol bunuh diri Indonesia, Jordi Amat. Lalu mudah para pemain Indonesia untuk kehilangan bola dan ditekan para pemain dari Irak, Bung Doni. Indonesia kehilangan atau tertinggal 2-0 di menit ke-34 lewat gol bunuh diri tadi, Jordi Amat. Ya, ironisnya ini justru gol yang diciptakan oleh pemain yang paling termuda di dalam tubuh timnas Irak, Ali Jassim, yang hanya berusia 19 tahun ini. Baru memainkan mungkin caps yang ketiga, dan sebuah kesalahan yang tentunya sangat disayangkan dilakukan justru oleh pemain yang sangat kita harapkan tentunya membawa timnas kita untuk lebih berprestasi, lebih stabil dalam bertahan. Sebuah kesalahan yang tentunya sangat tidak perlu yang dilakukan oleh Jordi Amat. Di sini kita lihat bagaimana ulangannya ini, sebuah crossing yang sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Dan kalaupun lolos dari Jordi Amat sudah menunggu Aiman dari Bung. Aiman sudah menunggu
lolosnya dari Jordi Amat. Tapi apa daya, buangan dari Jordi Amat mengarah ke gawang dari Nadio. Lihat bagaimana Aiman sudah menunggu. Betul. Mau tidak mau harus dilakukan ya oleh Jordi Harus Amat. disundul, cuman arahnya. Tapi memang mungkin posisi badannya agak tidak terlalu balance dan membuat akhirnya bola bukan keluar tapi justru masuk ke gawang Nadio. Indonesia harus hati-hati, jangan terlalu mudah terprovokasi dengan para pemain-pemain Irak. Nah, kita tahu para pemain Timur Tengah sangat pandai untuk memprovokasi lawan. Iya. Sebenarnya yang mengundang provokasi itu Rizky Ridho. Tetapi memang dengan tenang dia justru langsung menjauh ya. Di sini kita lihat bagaimana Mercesdowski sendiri yang akhirnya mungkin mencoba. Ya, sini sudah terlihat bisa diraih dengan baik oleh wasit dan ya betul Rafael Struijk yang akan masuk. Dimas Derajat yang sudah terpincang-pincang digantikan oleh Rafael Struijk. Main berpose 187 cm. Rafael Struijk masuk menggantikan Dimas Derajat. Pasal bola yang sangat kuat dari pemain Irak. Mercesdowski kepada Ali Jassim. Di kiri kita lihat Ali Jassim berhadapan dengan Asnawi. Hati-hati Asnawi di kotak penalti tadi. Baik sekali dari Agak licin juga lapangan itu. betul. Kalau tidak begitu clean tadi ya dia membuang bola. Apa yang sudah lakukan Ali Jassim? Masih Ali. Langsung di kotak penalti. Hati-hati Indonesia. Al-Amari. Masih Al-Amari. Diblok dengan sangat baik kita lihat oleh Asnawi. Inilah Al-Amari. Amir Al-Amari Abud. Kembali tendangan penjuru diraih oleh Irak. Sudah berbahaya, shooter oleh Jordi tadi, shooting langsung mengambil nomor 3 Luis Lako di passing opsi. Haruskan Bagot ke depan langsung, Adam Alis lalu lambat bantuan yang dilakukan para pemain dan sangat cepat tadi dari para pemain Irak untuk melakukan pertahanan, Bung Doni. Iya. Akan Bagot apakah bisa dikejar oleh Rafael Struijk, mampu dikejar oleh Rafael, masih Rafael usaha masuk, di tengah shooting langsung dan gol. Saint Patinama mengubah skor menjadi 2-1. Gol pertama dari Saint Patinama lewat kaki kiri yang sangat baik tadi. Tanpa diduga Saint Patinama langsung memberikan tendangan yang sangat keras. Luar biasa Saint Patinama. Dari 3 penampilan, inilah gol pertama buat Saint Patinama ke tim Indonesia, Bung Doni. Ya, ini adalah hasil pada saat kita memegang bola, menguasai bola, tidak perlu terburu-buru. Dan di sini kita lihat bagaimana Rafa Struijk dengan perlahan pasti dan dia melihat bagaimana gerakan tanpa bola dilakukan oleh Saint Patinama dan sebuah tendangan yang tidak terlalu kencang tapi memang sangat akurat. Dan hanya 3 orang yang melakukan serangan ke gawang Irak, Bung Doni. Ya, kita lihat ada Rafael Struijk, Dendi dan juga Saint Patinama. Bagaimana sedikitnya para pemain Indonesia untuk melakukan tekanan, tapi alhamdulillah Indonesia mampu membuat 1 gol, Bung Doni, di babak pertama untuk mengubah skor atau memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. Ya, tentunya terbuka lagi peluang Indonesia untuk tetap bisa mencuri angka di pertandingan pertama grup F ini. Dan tadi sempat saya katakan bahwa timnas Irak pun dalam beberapa laga yang mereka mainkan, mereka juga sering ketinggalan atau kebobolan selama 2 gol. Dan pemirsa, nampaknya pertandingan babak pertama baru saja berakhir dan skor 2-1 masih untuk keunggulan Irak. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio namun tentunya setelah komersial break. Dan bagaimana penilaian Anda tentang permainan timnas Indonesia di video tadi? Bisa berikan Anda pendapat dan bebas komentar di video ini. Indonesia yang dilatih pelatih bak tampan Korea Selatan, yang dijuluki Coach Shin Tae-yong, mampu tampil apik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejatinya timnas Indonesia yang memakai jersey merah
sangat mudah membuat lawan kelabakan seperti ini. Timnas Indonesia kini yang dikawal atau dikomandoi Shin Tae-yong sedang melakoni laga di Piala Dunia 2026. Laga yang sangat menegangkan ketika Timnas Indonesia menjamu Filipina. Indonesia di leg pertama mempunyai hasil imbang atas Filipina yang dihelat di Stadion Kebanggaan Filipina. Dan untuk info selanjutnya, kondisi terkini 3 rival Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Vietnam memiliki kiper naturalisasi baru. Timnas Indonesia dipastikan akan berlaga di Piala Asia 2023. Itu akan menjadi penampilan pertama tim Merah Putih di ajang Piala Asia sejak terakhir kali melakukannya pada edisi 2007 saat berstatus sebagai satu dari 4 tim tuan rumah. Lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 terasa lebih manis. Sebab skuad asuhan Shin Tae-yong harus menjalani laga kualifikasi yang ketat. Tidak seperti yang terjadi pada edisi 2007. Saat itu Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Timnas Indonesia tergabung di grup D pada Piala Asia 2023. Nanti tim Garuda akan menghadapi Irak, Jepang, dan Vietnam yang siap menjadi lawan berat bagi Mark Klok dan kawan-kawan. Dibandingkan dua calon lawan yang lain, Vietnam adalah lawan paling familiar bagi Timnas Indonesia. Kedua tim kerap bertemu di ajang sepak bola level Asia Tenggara. Vietnam sempat memiliki idealisme menarik dengan enggan menggunakan pemain naturalisasi. Bahkan jumlah pemain keturunan di skuad mereka sangat terbatas. Belakangan, Vietnam tampak mulai melunak. Mereka disebut baru saja menyelesaikan proses naturalisasi pemain keturunan bernama Philip Nguyen. Sosok yang bermain sebagai penjaga gawang itu memiliki garis keturunan Republik Ceska. Ia bahkan sempat mendapatkan panggilan Ceska meski urung mendapatkan caps. Untuk info selanjutnya, Ira adalah kekuatan menarik di sepak bola Asia. Negara Timur Tengah ini juga punya sejarah bagus di Piala Asia. Ira pernah sekali menjadi juara pada edisi Piala Asia 2007. Menariknya, saat itu Singa Mesopotamia menjadi juara dalam laga final yang digelar di Jakarta. Belum lama ini Irak juga memberikan pengalaman tak mengenakan bagi Timnas Indonesia. Mereka mengalahkan Nado Argawinata dan kawan-kawan dengan skor telak 1-5. Mungkin cukup itu saja yang bisa Mimin rangkum. Dan bisa beri komentar tentang apa yang Mimin sampai tadi. Terima kasih dan wassalam olahraga.